Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin rahimanallahu wa iyyakum. Jumpa lagi dalam majelis Ramadan. Kali ini kita akan membahas mengenai apa sebenarnya hikmah Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan zakat. Karena bulan Ramadan identik dengan bulan untuk sedekah, untuk membayar zakat, maka kita sampaikan apa sebenarnya hikmah dari zakat itu sendiri. Di antaranya adalah zakat itu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mensyariatkan banyak sekali ibadah. Ada yang berkaitan dengan badaniyah, jasad seperti salat, ada yang berkaitan dengan menahan hawa nafsu seperti puasa, ada yang berkaitan dengan ibadah harta. Contohnya adalah zakat. Maka ketika seorang membayar zakat, hendaknya dia menyadari dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengeluarkan sebagian kecil dari hartanya tersebut. Kemudian di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan zakat adalah sebagai wujud syukur nikmat. Nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang kaya berupa harta tersebut. Karena Allah Subhanahu wa taala menitipkan harta kepada orang-orang kaya dan bisa dikatakan itu sebagai suatu nikmat berupa harta, dan di antara cara untuk mensyukuri nikmat tersebut adalah dengan mengeluarkan zakatnya. Tidak banyak, sekitar 2,5% dari harta yang dia miliki. Kemudian di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan zakat adalah Islam memiliki tujuan yang besar, tujuan yang tinggi, tujuan yang agung. Islam ingin meninggikan kedudukan manusia, jati diri sebagai manusia akan Allah Subhanahu wa taala angkat dengan syariat zakat ini. Sebab akan kelihatan antara siapa yang menjadi tuan dan siapa yang menjadi budak. Dengan syariat zakat ini, maka ketika seseorang mengeluarkan zakat hartanya, maka dia adalah tuan bagi hartanya, bukan sebagai budak bagi harta tersebut. Maka ini sungguh syariat yang sangat mulia, yang sangat tinggi. Tidak hanya sekedar Islam itu mengajarkan untuk mengambil harta dari orang kaya kemudian diserahkan kepada fakir miskin, orang yang membutuhkan. Bukan seperti itu saja hikmah dari Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan zakat, tapi supaya diketahui siapa sebenarnya yang menjadi tuan dari harta tersebut, yakni manusia itu sendiri, sehingga akan menjadikan jiwa orang yang zakat itu terbersihkan, kemudian tidak bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi meletakkan harta itu di tangan, bukan meletakkan harta itu di dalam hati. Sebab kalau harta sudah diletakkan dalam hati akan susah untuk dikeluarkan. Beda kalau seandainya harta itu ditaruh di tangan. Kemudian di antara hikmah zakat yang lainnya, sepertinya secara jumlah ketika seorang mengeluarkan zakat itu akan berkurang. Tapi sebenarnya kalau kita menengok sisi positifnya, ya, pertama akan menambah barokah harta tersebut. Bahkan juga akan menambah kuantitas dari hartanya itu. Ya, jadi orang yang zakat itu justru akan semakin bertambah. Kemudian juga mensucikan hati orang yang zakat dari sifat bakhil dan sebagainya. Kemudian juga akan menjadikan hartanya barokah, akan menambah kebagusan akhlaknya, akan menambah kebagusan ibadahnya, akan menambah kebagusan banyak hal dari dirinya ketika seorang mau untuk mengeluarkan zakat. Memang harta itu dicintai oleh jiwa, siapapun mencintai harta, tapi ketika
dia rela untuk mengeluarkan itu di jalan Allah Subhanahu wa taala, berarti dia mencari sesuatu yang lebih baik, lebih afdal dari harta tersebut, yakni pahala, keridhaan dan surga Allah Subhanahu wa taala. Hikmah zakat yang lainnya, pemirsa azanallahu wa iyyakum, zakat akan melebur dosa dan kesalahan, ya. Zakat akan membentengi seseorang dari hal-hal yang buruk, hal yang tercela, ya. Juga akan menguatkan ikatan antara kaya dengan miskin, akan mendatangkan keamanan, kedamaian, ya, jauh dari tindak pencurian, kekerasan dan lain sebagainya, karena ada ketimpangan yang sangat mencolok, jurang pemisah yang sangat dalam antara orang kaya dengan orang miskin. Dan zakat ini akan menambah timbangan kebaikan bagi orang yang mengeluarkannya sebagai sebab diri masuk ke dalam surga, diselamatkan Allah dari api neraka, dan juga hikmah-hikmah yang lainnya yang sebagian kita mengetahui dan sebagiannya kita belum mengetahui. Semoga Allah mudahkan kita dan juga memberikan keberkahan dalam harta yang kita miliki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.